Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pembelajaran tematik tema 4 keluargaku. Subtema 3 keluarga besarku. Pembelajaran yang ketiga. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak kelas 1 senantiasa diberi nikmat sehat semuanya dan selalu semangat belajar dari rumah. Ayo duduknya yang tertib, kita simak pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran ketiga ini, kita akan belajar tentang membaca teks mengenai keluarga besar. Menggunakan kosakata memperkenalkan anggota keluarga besar. Mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku. Dan mendata anggota keluarga besar. Nah, sekarang coba diamati gambar berikut ini. Ini adalah keluarga besar Udin. Berkumpul bersama keluarga besar. Udin rajin mengunjungi kakek dan nenek. Udin senang berkumpul dengan keluarga besar. Kakek dan nenek sudah tua, tapi kakek dan nenek sehat. Udin sangat menyayangi kakek dan nenek. Udin bersyukur kepada Tuhan. Udin memiliki keluarga besar yang saling menyayangi. Anak-anak, kakek dan nenek juga merupakan keluarga besar kita. Untuk itu, anak-anak harus selalu menghormati kakek dan nenek. Berkunjung ke rumah nenek atau kakek adalah sangat menyenangkan. Ayo bercerita, ini Udin sedang memperkenalkan ayahnya di depan kelas. Nomor 1, pernahkah kamu berkumpul dengan keluarga besarmu? Pasti pernah ya. Kapankah itu? Ya, ini contohnya waktu berkumpulnya ketika hari raya, ketika ada acara pernikahan, ada acara kelahiran, ulang tahun, dan masih banyak lagi. 3, apa saja yang kamu lakukan saat berkumpul bersama keluarga besarmu? Nah, kegiatannya misalkan bisa bermain, bercerita, bernyanyi, masak bersama, makan bersama, rekreasi, dan masih banyak lagi. Nah, nanti silakan mencoba bercerita di depan orang tua kalian ya, seperti yang dilakukan Udin. Nah, sekarang kita berlatih anak-anak. Berilah tanda checklist atau centang pada kalimat yang menunjukkan memperkenalkan diri yang tepat. Ayo dari 5 pertanyaan ini, mana yang lebih tepat? Iya, pasti tahu ya. Yang nomor 2, perkenalkan, ini kakakku bernama Mutiara. Ya, terus kita amati sekarang. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, apakah jengkal tangan bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Mari kita menyaksikan video bersama. Teman-teman Smart Point, dengan apakah kamu mengukur panjang benda? Panjang benda diukur dengan alat ukur. Alat ukur panjang ada 2 macam, alat ukur baku dan tidak baku. Ya, ada 2, baku dan tidak baku. Alat ukur tidak baku meliputi hasta, Nah, depa, hari ini kita belajar jengkal, yang tidak dan baku. langkah kaki. Hasta, yaitu ukuran siku sampai ujung jari tengah. Hasta biasanya digunakan untuk mengukur panjang tali. Depa adalah rentangan tangan kanan dan kiri.
Depa biasanya digunakan untuk mengukur panjang kelas. Jengkal tangan Nah, anak-anak, hari adalah ini ukuran kita sepanjang mempelajari rentangan ini jari ya, tangan. jengkal. Rentangan ini Perhatikan meliputi cara ujung jari sampai mengukurnya. ujung kelingking. Jengkal tangan dapat digunakan untuk mengukur panjang meja. Langkah kaki adalah jarak antara dua kaki. Langkah kaki digunakan untuk mengukur panjang lapangan. Nah, sudah tahu kan bagaimana mengukur panjang benda? Sampai jumpa teman-teman. Ya, kita lanjutkan. Nah, selain jengkal tangan, bagian tubuh mana yang bisa digunakan untuk mengukur panjang benda? Tentunya ada yang lain ya, yaitu lengan atau kaki juga bisa untuk mengukur benda dengan ukuran satuan tidak baku. Nah, anak-anak, sekarang diperhatikan, ukurlah benda-benda yang ada di sekitar kita, gunakan jengkal tangan untuk mengukurnya. Nah, ini contohnya. Pensil 1 jengkal tangan, 2 buku gambar 3, terus penggaris 2 jengkal, 4 figura 5 jengkal, meja 9, dan tempat tisu 2 jengkal. Nah, ini masing-masing tentunya berbeda. Jengkalnya Bu Guru sama jengkalnya anak-anak juga berbeda. Makanya disebut ukuran satuan tidak baku. Nah, nomor 2, benda apakah yang diukur paling panjang dan paling pendek? Berikan alasanmu. Nah, meja dan pensil. Meja 6 jengkal, sedangkan pensil hanya 1 jengkal. Jadi meja lebih panjang daripada pensil. 3, apakah mengukur dengan alat tubuh kita sudah benar? Jawabannya adalah sudah. Apa alasannya? Anggota tubuh bisa digunakan untuk mengukur benda dengan ukuran tidak baku. Nah, tadi sudah dijelaskan ukuran tidak baku itu maksudnya kalau diukur satu anak dengan anak yang lain atau dengan orang lain itu hasilnya berbeda. Itu namanya ukuran tidak baku. Tapi kalau yang baku diukur siapapun hasilnya sama. Seperti tadi menggunakan meteran. Nah, anak-anak pernah kan waktu menjahitkan baju diukur panjang, misalkan panjang tangannya diukur menggunakan namanya meteran itu ya. Itu hasilnya diukur siapapun pasti sama. Nah, sekarang nomor 5. Selain anggota tubuh, apakah ada benda lain yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang? Apakah itu? Ya, bisa menggunakan pensil, korek api, dan yang lainnya. Nah, anak-anak, setelah belajar mengukur dengan satuan tidak baku, kita mengamati. Nah, coba diamati. Benny berkunjung ke rumah kakek untuk mencatat anggota keluarganya. Kakek bercerita tentang anak dan cucunya. Benny juga mencatat pekerjaan saudaranya. Nah, supaya kalian lebih tahu anggota keluarga besarmu, kalian bisa mencatat seperti Benny. Tentukan siapa yang ditanya, apa nama panggilan di keluarga, apa pekerjaannya, apa beliau sudah berkeluarga, siapa saja anggota keluarga. Nah, anak-anak ini bisa dipakai untuk latihan ya, bertanya pada anggota keluarga besar. Nah, alhamdulillah anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Pelajari kembali bersama orang tua agar anak-anak lebih paham ya. Tentunya tetap semangat belajar ya, tetap tersenyum, rajinlah berolahraga agar tetap sehat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan patuh pada orang tua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. 1B, bisa berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.